Welcome to Nakava. Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas tentang jenis dan sifat-sifat dari sebuah vektor. Oke, sebelum kalian mengenal jenis dan sifat vektor, vektor itu mempunyai nilai dan yang kedua adalah arah. Yang harus kalian pahami terlebih dahulu, vektor itu sesuatu besaran yang punya nilai dan juga punya arah. Kalau kalian sudah paham soal vektor, kita langsung bahas ke jenis-jenisnya. Jenis yang pertama adalah vektor sejajar. Vektor sejajar berarti dua buah vektor atau lebih yang memiliki arah yang sama. Aku gambarkan nih untuk jenis-jenis vektor yang pertama yaitu adalah vektor sejajar biar kalian lebih paham. Maksudnya apa? Dua buah vektor atau lebih yang punya arah yang sama. Oke, kita gambarkan dulu. Misalkan di sini kita punya ada vektor. Yang pertama adalah AB dan kemudian yang kedua adalah vektor CD. Kita gambarkan dulu. Vektor yang pertama kita adalah A dan vektor yang kedua adalah CD. Jangan lupa untuk penulisan vektor kita tuliskan dengan huruf besar kemudian dikasih tanda panah di atasnya. Kedua vektor ini merupakan vektor sejajar. Kenapa? Karena keterangan di sini ya memiliki arah yang sama. Mereka berdua, vektor AB memiliki arah ke kanan dan vektor CD pun memiliki arah ke kanan atau mereka bernilai positif karena dia mengarah ke kanan ya. Kedua ini merupakan sebuah vektor sejajar atau dua buah vektor yang memiliki arah yang sama. Nah, jika CD itu tidak sama dengan AB, misalkan si CD ini arahnya malah justru ke kiri, maka kita akan masuk ke jenis vektor yang kedua, yaitu adalah vektor berlawanan. Vektor berlawanan adalah kebalikan dari vektor sejajar, atau kita bisa bilang memiliki arah yang berlawanan. Jadi kayak lagunya Cakrakan ya. Ku berlari, kau terdiam. Ku menangis, kau tersenyum. Wah, kayak hubungan kalian lah pokoknya. Yang satu percaya, yang satu enggak. Yang satu ke depan, ya yang satu mundur. Oke, kita langsung gambar aja. Gambarnya vektor berlawanan. Oke, di sini tuh vektor sejajar atau satu ya. Di sini kita vektor berlawanan, nomor 2. Oke, aku coba gambar ya untuk vektor yang berlawanan. Misalnya di sini ada EF, GH. Kita punya vektor yang pertama adalah vektor EF, kemudian ada vektor GH. Mereka berdua mempunyai satuan adalah 3 satuan atau besar dari kedua vektor ini sama adalah 3 satuan. 1, 2, 3. 3 satuan. Tetapi mereka memiliki arah yang berbeda atau berlawanan. Yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan. Maka mereka berdua merupakan vektor yang berlawanan. Berbeda halnya dengan vektor AB dan CD yang mereka meskipun nilainya berbeda, yang satu adalah vektor AB ini 3 satuan, sedangkan vektor CD adalah 5 satuan. Tetapi mereka memiliki arah yang sama. Jadi mereka disebut sebagai vektor sejajar. Jika EF dan GH, vektor EF dan vektor GH, itu mereka adalah vektor yang berlawanan karena memiliki arah yang berbeda. Pun juga sama halnya kita kalau misalkan aku gambarin nih, vektor yang pertama itu ke arah atas, kemudian vektor yang kedua itu ke arah bawah. Ini yang berjalan lurus ya. Di sini misalkan ada vektor IC, dan di sini KL. Jadi mereka berdua itu memiliki satuan yang sama. Tetapi karena mereka memiliki arah yang berbeda, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, mereka disebut sebagai vektor yang berlawanan. Itu mungkin adalah jenis-jenis vektor yang bakal kita temui di fisika ya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang sifat-sifat vektor. Kita lanjutkan dulu sifat-sifat vektor. Sifat vektor yang pertama adalah dapat dipindahkan. Jadi, vektor ini boleh dipindahkan dengan syarat adalah tidak merubah besar dan arahnya. Jadi, panjangnya vektor itu harus sama dan arahnya pun juga harus sama. Ini digunakan nantinya ketika di sifat yang kedua adalah dapat diuraikan. Dalam vektor, kita bakal mengenal yang namanya koordinat kartesius. Di mana dalam koordinat kartesius kita memiliki sumbu X, Y, dan Z. Ketika ada 3 sumbu seperti ini, berarti kita bermainnya pada 3 dimensi atau 3D, X, Y, and Z. Aku gambarkan untuk sumbu kartesiusnya nih. Jadi, untuk yang horizontal itu adalah sumbu X. Untuk yang vertikal itu adalah sumbu Y. Dan yang warna biru di sini, yang ke arah depan dan belakang, itu adalah sumbu Z. Jadi, ini adalah sumbu X, sumbu Y, atas bawah, dan Z ke depan belakang. Ini adalah koordinat kartesius di mana kita bermainnya pada 3 dimensi. Kalau memang nanti di soal ataupun di kehidupan nyata kita itu hanya ada 2 sumbu pun tidak masalah. Meskipun di kehidupan kita ya kita pasti bermain dengan 3 dimensi karena kita mempunyai volume. Tetapi untuk digambar biasanya kebanyakan masih menggunakannya hanya X dan Y.
Meskipun tidak menutup kemungkinan, huruf Z pun juga digunakan sumbu Z untuk 3D-nya. Jadi, ketika nanti kalian punya satu vektor, misalkan vektornya adalah vektor yang miring, misalnya ada vektor seperti ini, yang mana itu tidak ke kanan dan juga tidak ke atas, tetapi ada di tengah-tengah seperti ini. Dan biasanya disebutkan bahwa vektor ini itu kemiringannya atau sudutnya itu berapa. Kalau kita punya vektor yang seperti ini, kita dapat uraikan vektor ini ke dalam sumbu kartesius atau koordinat kartesius, yang mana kita harus uraikan dulu ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita uraikan ke dalam sumbu X dan juga kepada sumbu Y. Jika di sini adalah vektor C, disebut vektor C, maka di bagian sini atau yang berwarna kuning ini diuraikan kepada sumbu X. Maka kita tuliskan adalah CX. Dan kemudian untuk yang warna biru itu adalah CY. Atau vektor C yang diuraikan pada sumbu X adalah kita sebut sebagai CX, dan vektor C yang diuraikan ke arah sumbu Y kita sebut CY. Seperti itu. Itu adalah sifat dari vektor yang dapat diuraikan. Nah, diuraikannya tergantung koordinatnya. Apakah 3D ataupun 2D. Bisa pakai X, Y, Z atau hanya X dan Y saja. Tergantung penggunaannya. Kemudian, sifat yang ketiga adalah sifat yang berhubungan dengan yang ke-1 atau yang pertama adalah dapat dioperasikan. Dioperasikan ini maksudnya gimana? Bukan operasi tangkap tangan atau operasi zebra ataupun operasi usus buntu ya, tetapi adalah tambah, kurang, kali, bagi. Bisa dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, atau dibagi. Itu adalah dapat dioperasikan. Nah, kenapa berhubungan dengan yang pertama? Karena pada vektor itu ada nanti cara mudah untuk menambahkan, menjumlahkan vektor. Yang mana vektor itu dapat dipindahkan saja, tapi tanpa merubah besar dan arahnya. Oke, aku gambarkan untuk dua vektor aja deh. Untuk awal kita coba dua vektor. Yang pertama vektor AB. Misalkan ini adalah vektor AB. Kemudian ada vektor CD. Kecil aja. Oke, kemudian aku coba jumlahkan vektor AB dengan vektor CD. Nah, caranya gimana? Untuk menambahkan dua vektor ini, itu kita dapat memindahkan antara CD yang kita pindahkan ke arah AB atau yang AB yang kita pindahkan ke arah CD. Selama kita tidak merubah besar dan arah dari vektor tadi. Oke, aku di sini coba untuk memindahkan CD aja ya. CD aku pindahkan ke depan dari AB. Ini adalah CD. Vektor CD di sini ini bernilai dua satuan ya, atau dua kotak, dan AB di sini terdapat 1 2 3 4 kotak. Nah, aku pindahkan nih CD ini ke sini. So, kalau misalkan pertanyaannya adalah vektor AB ditambah vektor CD adalah berapa satuan? Maka kita tinggal hitung aja. 1 2 3 4 5 6 adalah 6 satuan atau 6 kotak. Kenapa plus? Karena antara vektor A, B, dan vektor CD itu memiliki arah yang sama atau sejajar. Nah, maka mereka tinggal dijumlahkan saja. Mereka memiliki arah yang sama. Akan beda jika aku gambarkan vektor yang ketiga. Nah, di sini adalah vektor EF. Vektor EF ini memiliki arah ke kiri. Misalkan pertanyaannya, atau aku tuh pengen vektor AB ditambah vektor CD ditambah vektor EF. Maka kita tinggal pindah-pindahkan saja vektor-vektor ini. Vektor AB, vektor CD, dan vektor EF. Cuman ada yang agak beda nih ya dibanding dengan waktu penjumlahannya aja yang searah. Tetapi di sini karena kita mempunyai 3 vektor yang berbeda arahnya, ada AB itu arahnya ke kanan, CD arahnya juga ke kanan, sedangkan pada EF itu mempunyai arah yang ke kiri. Yang pertama kita pindahkan dulu AB-nya. AB kita pindahkan dulu ke bawah 4 satuan, kemudian CD 2 satuan, dan EF karena dia itu arahnya ke kiri, maka kita ambil dari CD yang paling kanan, dia arahkan ke kiri 4 satuan. Ini adalah AB ditambah CD ditambah EF. Hasilnya adalah dari titik awal ke titik akhir. Titik awalnya adalah di sini dan titik akhirnya di sini. Ini awal, sini akhir. Besarnya adalah 2 satuan. Jadi AB ke kanan, kemudian ada CD, lalu EF-nya ke kiri. Maka kalau misalkan di sini, kalau misalkan pakai tulisan aja, AB itu adalah 4 satuan ditambah CD itu 2 satuan ditambah EF-nya arahnya adalah negatif 4 satuan. Adalah 2. Begitu.
Itulah jenis-jenis dan sifat-sifat dari suatu vektor, di mana vektor itu ada dua jenisnya, vektor yang berlawanan dan vektor yang sejajar. Vektor berlawanan berarti dia arahnya berlawanan, dan vektor yang sejajar adalah vektor yang arahnya sama. Kemudian sifat vektor dapat dipindahkan, dapat diuraikan dalam koordinat kartesius, dan kemudian dapat dioperasikan, ditambah, dikurangi, dikali, ataupun dibagi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, and see you on the next video. Bye bye guys.